Hijau, tenang, dan bersih. Ya, inilah suasana yang menyambut saya ketika pertama kali tiba di hunian khusus lansia yang sudah berusia 60 tahun. Mengangkat konsep dari negeri Sakura Jepang, hunian ini mengedepankan kenyamanan dan kesehatan penghuninya. Tidak hanya taman sehat, lapangan golf, dan klinik kesehatan. Di sini, para lansia juga dimanjakan dengan ruang karaoke. Suka dukanya banyak lah. Sukanya menemukan saudara baru, dukanya kadang-kadang kesepian. Terletak di kawasan Jababeka, Cikarang, Jawa Barat, hunian ini dibanderol dengan harga Rp430 juta per unit. Kami ingin menciptakan bahwa disinilah sebuah keluarga baru bagi mereka. Kami menciptakan keluarga, menciptakan chemistry antara member dengan staf kami, sehingga member bisa saja di luar sana bahagia dengan keluarganya. Nah, kunci membahagiakan orang tua adalah berikan mereka perhatian yang tulus ikhlas dari dasar hati Anda. Dan senyaman apapun mereka tinggal atau dimanapun mereka tinggal, kunjungilah mereka. Dan berikan mereka perhatian setulus hati. Dari Bekasi, Dini Rafiu, Nur Aryadin melaporkan. Ya, masih di intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Tadi udah lihat tadi ini bahwa ada rumah jompo begitu Ya. yang bisa mengakomodir para panti jompo ya. bukan Rumah panti jompo yang layak ya, Betul. yang layak, yang orang-orang tua di sana juga ngerasanya nyaman gitu ya, Betul. Zek, ya. Nah, ngomong masalah investasi lagi, tadi sebelum jeda iklan saya sempat nanya, Mas Jeremy tadi udah berapa lama untuk menginvestasikan dan membuat dana pensiun itu agar di hari masa depannya lebih sejahtera? Itu berapa lama udah, Mas? Iya, dari tahun 93, 94 mulai start pertama kali bekerja dan saya sudah berjanji dengan diri saya sendiri, saya tidak punya kartu kredit, saya tidak punya utang sampai sekarang, dan saya harus punya save 50% gaji. Oke. Itu pertama kali saya bekerja. Dari situ saya berjanji Itu udah dengan diri komitmen sendiri. ya? Komit. Oke. Karena gue takut dengan ditagih-tagih utang sama orang, karena pengalaman teman-teman lain di kantor banyak telepon dari debt collector tagihan dan sampai ke kantor, sampai ke rumah dikejar. Oke. Akhirnya Jadi keluar total dari udah kantor. kurang lebih 20 tahun untuk simpan dana pensiun ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya Mas Adil, ada durasi nggak sih ketika kita harus save uang kita untuk dana pensiun? Apakah 10 tahun aja sudah cukup nih untuk Idealnya masa tuh hari berapa tua? sih kira-kira? Sebenarnya gini, kalau kita bicara mau investasi itu kan minimum 5 tahun. Jadi sebaiknya jangan di bawah 5 tahun. Makanya saya katakan kalau untuk orang-orang yang udah usia 50 datang ke saya, biasanya relatif tuh udah agak terlambat tuh, karena jangka waktu investasi itu pendek kan, gitu ya. Makanya kenapa kita arahkannya ke bisnis, bukan ke investasi dana pensiun. Tapi kalau kita punya waktu 10 tahun, 15, 20 tahun, makin lama makin bagus. Nanti kalau gini, semakin pendek jarak waktunya, berarti nominal bulanan yang kita taruh semakin besar otomatis. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya semakin panjang jarak waktunya, otomatis nominalnya semakin kecil. Kayak tadi contoh yang 20 tahun tadi kan, yang 25 tahun tadi, kalau kita 5 juta per bulan penghasilan, kalau dihitung itu kita cuma invest 1 juta sebulan. Gitu. 1 juta Kalau sebulan. durasi 25 tahun. 25 tahun durasi 1 juta sebulan tuh mudah-mudahan bisa dapat sekitar 25 miliaran lah kalau kita invest. Cukup buat pensiun. Cukup buat pensiun. Tapi jangan diambil-ambil. Tapi jangan diambil, iya. Jadi ada midnight sale jangan diambil. Iya, midnight sale, kalap langsung gitu ya. Oke, ini kalau misalnya mau ngomongin apa ya, second career tadi katanya Mas Aidil. Nah, ditawarin misalnya nih pensiun dini, itu sebaiknya diambil nggak sih? Maksudnya kalau kita berani gambling atau ke depannya gimana? Atau kita nggak jiwa usahanya belum Kayak ada Mas Jeremy gitu, gitu Mas kan. Jeremy gitu. Kalau Mas Jeremy second career-nya misalnya ada di dunia entertain. Nah, ini mungkin second career-nya yang lain. Itu gimana Mas Aidil? Bisa, kalau memang kita, sebenarnya saya sama Mas Jeremy. Saya masuk second career tahun 2003 sebenarnya. Dulu saya orang kantoran. 2003 saya keluar dari kantor terus langsung jadi independent financial planner kan. Kita bikin kelas dan sebagainya. Tapi kita udah punya perencanaan. Itu udah dihitung-hitung jumlah asetnya berapa, asuransi berapa. Terus kalau saya kerja, kan sebenarnya sama, saya freelancer juga kan. Jadi kalau saya kerja berapa sih income yang saya butuhkan, terus setiap bulan berapa. Nah, kalau freelancer tuh agak unik, karena kenapa? Kita nggak punya gaji bulanan. Jadi kita harus kuat disiplin dalam hal pengontrol pengeluaran. Jadi kita caranya adalah gaji itu harus antara rekening penghasilan sama rekening pengeluaran harus dipisah. Iya, nggak boleh jadi satu. Bagaimana rekening penghasilan sama rekening pengeluaran harus dipisah. Jadi nanti caranya adalah kalau ini buatnya yang freelancer, buat orang-orang yang tidak bekerja tetap ya, uang penghasilan masuk ke rekening penghasilan, nanti setiap bulan kita transfer sejumlah pengeluaran bulanan kita. Jadi itu kayak gajian setiap bulan. Karena yang terjadi gini, kalau kita dapat kayak kita gitu ya, habis manggung di sini dapat sekian. Kalau masuk ke rekening habis.
intermezzo ya kan? Ya kan? Dapat uang. Itu biasanya apa yang terjadi kalau kita nggak dipisah, pasti habis kan? Dapat 5 juta habis, 10 juta habis, 20 juta habis. Gitu. Kalau Mas Jeremy melakukan hal itu nggak sih sebenarnya? Ini baru sadar sekarang. Sebenarnya ditampung di satu, cuman saya belajar untuk mengontrol Menahan diri. menahan diri, benar sekali. Atau mungkin kalau misalnya untuk yang freelancer boleh nggak sih seperti ini misalnya gitu ya, kita selama menjadi pegawai kantoran kita biasa punya 5 juta misal kata. Jadi ketika kita menjadi freelance atau kita second career, kita harus amanin dulu nih si 5 juta ini buat kehidupan kita. Nah selebihnya itu anggap bonus, bisa seperti itu. Iya betul, Nah, makanya tadi. Itu. Jadi kayaknya gaji gue terakhir sekian juta ya. Nah, penghasilan gue selama di freelancernya minimal setara dengan itu dulu sebulan, sisanya itu baru gue bisa gaya-gaya. Oke, setelah Tetap itu gaya-gaya ya, tetap gaya-gaya. Oke, jadi boleh diambil pemirsa kalau Anda ada tawaran second career, tapi memang harus ditilik atau dilihat terlebih dahulu gitu ya. Sebelumnya memang udah ada niatan untuk berusaha atau enggak, Betul. atau memang mau kemana gitu. Nah, ketika kita memiliki second career seperti Mas Jeremy, atau begitu, sebelum memutuskan untuk keluar dari seorang karyawan, mapping dulu nggak sih sebenarnya? Sebenarnya agak emosional kok. Cuman saya mungkin hidup saya agak terplan secara nggak langsung. Saya sudah berpikir untuk 10 tahun ke depan. Prepare gitu ya. Kayak gitulah. Ya minimal saya tidak punya utang. Itu modal saya pertama. Saya tidak punya utang, tidak punya tagihan apapun bentuknya. Selain tagihan listrik. Listrik sama PLN Iya, tetap itu tetap dong. ya. Itu kan selain tagihan itu. Betul, selain itu kan Iya. biasa lah sebulanan sekian. Benar-benar. Jadi ya prepare-nya satu untuk ke masalah kesehatan. Iya. Investasi juga di situ, di asuransi juga ada, di deposito dan sebagainya. Ya minimal ada penghasilan dari berbagai tempat. Nah, ketika kita memilih menjadi seorang freelancer begitu Mas Aidil, sebenarnya asuransi atau investasi apa sih memang harus diperlukan? Yang wajib harus dimiliki adalah asuransi kesehatan. Betul sekali. Wajib. Jadi minimum kalau kita belum bisa beli asuransi kesehatan, kita bisa beli BPJS kesehatan dulu kan. Itu yang paling standar. Setelah itu kan BPJS juga terbatas ya. Nah, jadi kalau misalnya kita kurang nih 500.000 atau kurang kelas 1 gitu, karena suka sekali kita masuk rumah sakit kelas 1-nya penuh misalnya gitu ya. Baru kita ambil asuransi tambahan untuk kesehatan. Oke, ini kita lihat sedikit artikelnya, ada usia pensiun PNS ditambah jumlah pensiun 2016 membengkak. Nah, ini dia. Ini dia. Oke, lanjut. Ada lagi. Kita lihat lagi angka PHK capai 54,7 ribu karyawan. Ya, PHK ini sebagian besar berasal dari manufaktur, perkayuan, dan masih banyak lagi ya. Nih, Kemensos butuh 6,72 triliun per tahun merawat lansia terlantar. Lansia Begitu. terlantar. Itu anaknya kemana ya? Mas orang tuanya. Itu jadi ketika memang ada informasi-informasi seperti banyaknya pengangguran, begitu ketika Lansia masa tua terlantar. Jadi kita memang harus mempersiapkan begitu dari mulai kalau misalnya penghasilan 5 juta bisa 1 juta begitu ya Mas Adil ya. Ini paling nggak makanya kenapa kita menggugah lah ya, karena memang statistiknya saya pernah bikin riset, 80% eksekutif loh, eksekutif muda di Indonesia 80% itu terancam miskin di hari tua. Karena mereka, Ada ya? Ada statistiknya. Begitu mudanya jaya banget gitu ya? Dia kan biasa gaya hidup, begitu dia pensiun uangnya nggak cukup. Mentalnya belum siap. Masalah cukup nggak cukup, nanti kita juga pemirsa buka line teleponnya untuk Anda yang masih cukup untuk telepon ke kami, bisa langsung 021 314 1360. Ya. Usaha berikut ya, tetap bersama kami di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. So what we go down, so what we go down.